Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga. Jumpa lagi di YouTube channel aku. Alhamdulillah, aku masih bisa share kegiatan hari ini. Di video kali ini aku ingin sharing-sharing lagi nih Bun, tentang 5 cara menjalani hidup apa adanya. Menjalani hidup dengan terus berpatokan pada standar orang lain hanya akan membuat diri sendiri terbebani. Selain itu, kita jadi akan kesulitan menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Padahal hidup tanpa berpatokan pada standar orang lain, sederhana dan apa adanya, tidak sulit untuk dilakukan. Itulah kenapa menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan dan apa adanya adalah merupakan jalan keluar yang dibutuhkan semua orang. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi nih menuruti gengsi dan bisa leluasa menjadi diri sendiri. Berikut ini ada 5 cara untuk mewujudkan kehidupan yang sederhana dan apa adanya. Yang pertama, menerima keadaan diri sendiri seutuhnya. Wajar sih jika kita menambahkan atau membeli sesuatu yang belum pernah kita miliki. Tapi jangan lupa ya Bun, untuk tetap bersyukur atas kenikmatan yang telah kita miliki sampai sekarang. Karena kebahagiaan sejati bukan berasal dari pemenuhan keinginan, melainkan dari menikmati dan mensyukuri segala yang ada di hadapan kita saat ini. Yang kedua, menyesuaikan gaya hidup dengan kebutuhan. Hidup yang sederhana dan apa adanya akan semakin mudah diraih kalau kita sudah berhasil menghilangkan gengsi. Oleh sebab itu, kita harus memastikan gaya hidup yang kita jalani sudah selaras dengan kemampuan diri sendiri. Jangan mencampur adukan keinginan dengan kebutuhan. Kita harus mampu memprioritaskan hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan dan belajar menahan diri agar tidak mudah terpancing oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Yang ketiga, menetapkan standar keberhasilan bagi diri sendiri. Berhasil atau tidaknya diri kita yang bisa menentukan hanyalah kita sendiri, bukan orang lain. Sebab sudah seharusnya memiliki patokan sukses versi kita sendiri, bukan melihat standar di masyarakat. Dengan menetapkan sendiri standar kesuksesan yang harus diraih, kita akan lebih bersemangat menjalani proses, sehingga hasil akhir yang diperoleh lebih besar kemungkinannya untuk terwujud. Yang keempat, melakukan sesuatu atas dasar keinginan sendiri. Hidup apa adanya juga berarti menjalani hidup berdasarkan keyakinan dan keputusan sendiri. Maka dari itu, sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, ada baiknya kita mempertanyakan kembali apakah yang sudah kita lakukan ini karena kemauan sendiri atau ada dorongan dari orang lain. Yang kelima, tidak memusingkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Cara menjalani hidup sederhana dan apa adanya erat kaitannya dengan selalu bersyukur dan berusaha untuk menjadi diri sendiri. Apapun yang terjadi, nilai diri kita tidak ditentukan oleh anggapan orang lain di sekitar kita. Nah, bicara tentang hidup itu sebenarnya murah ya Bun, yang bikin mahal itu adalah label atau merek. Hidup itu sebenarnya sederhana, yang bikin rumit dalam hidup adalah gengsi kita. Hidup kita akan sangat bahagia bila kita selalu hidup pada level sendiri dan tidak mengikuti level orang lain. Sebenarnya sekecil apapun uang kita, insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi mau seberapa banyak uang kita, itu tidak bakal cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Kalau kita selalu mengikuti keinginan kita akan selalu merasa kurang ya Bun. Hidup kita tiap harinya tidak akan pernah bakal tenang. Pada akhirnya tingkat kesyukuran kita mulai memudar sedikit demi sedikit. Kita selalu merasa kurang. Padahal banyak sekali orang yang lebih kurang dari diri kita. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan.
Apa bedanya nih Bun, kalau misalkan kita memakai jam tangan 500.000 dengan jam tangan yang 50 juta? Kalau tujuan kita jam tangan tersebut untuk menunjukkan waktu. Ketika kita membeli tas harga 500.000 atau tas harga 5 juta. Nah, keduanya itu sama-sama membantu untuk membawakan sebagian barang-barang kita atau uang kita. Kalau membeli karena butuh, pasti akan selalu cukup. Tapi kalau kita membeli karena gengsi, sampai kapanpun hal tersebut tidak akan pernah cukup. Salah satu faktor banyak orang gagal untuk sukses karena mereka terlalu banyak gaya. Mereka tidak bisa menahan untuk membeli yang hanya sekedar ingin, tapi belum butuh. Banyak barang-barang yang mubazir yang dibeli atas nama gengsi. Mereka selalu senang membeli barang berdasarkan merek, supaya dibilang kaya dan mampu. Padahal orang-orang kaya dan mampu tersebut membeli barang berdasarkan kenyamanan. Mahal atau murah akan dia beli apabila dia sudah merasa nyaman. Apalagi di kondisi zaman sekarang, kita bisa beli barang walaupun kita belum punya uang dengan fasilitas kartu kredit, pay later, atau fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, hati-hati ya Bun, karena kita hanya menunda untuk bayar, bukan mengurangi pembayaran. Tetap kita harus bayar pada saatnya nanti. Ketika seseorang itu hidup dengan banyak gaya, maka potensi untuk mendapatkan tekanan banyak sekali, seperti tekanan hutang, tekanan cicilan, dan gaya hidup lainnya. Biasa saja dalam hidup, jangan dipaksa untuk ada yang nantinya hidup kita akan tertekan gara-gara hutang. Yang harus diingat, gaya hidup sederhana adalah sikap, bukan berarti miskin. Buat apa beli barang yang tidak dibutuhkan? Buat apa bergaya hanya untuk ikut-ikutan orang? Sederhana itu adalah kebiasaan hidup yang akan jadi perilaku. Ketika kita punya rezeki, yang kita prioritaskan adalah membayar semua hutang kita. Hutang itu membuat kita gelisah. Hidup itu sederhana, cuma gaya yang membuat jadi rumit. Kalau cukup uang, silahkan beli. Tapi kalau nggak cukup, ya jangan dipaksa. Karena apa adanya itu lebih keren daripada dipaksa untuk ada. Karena sederhana lebih hebat daripada berpura-pura mewah. Kebahagiaan sejati bukan datang dari harta duniawi. Ketika kita memiliki pasangan, anak, saudara, teman dekat, teman lama, teman baru, itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Selama kita masih hidup di bawah atap, di atas kasur, dan dikelilingi tembok, selama masih ada uang untuk makan besok, selama masih punya baju yang layak untuk dipakai dan untuk kondangan, dan yang terpenting tidak punya hutang, sesungguhnya kita itu berkecukupan ya Bun. Nah, demikian Bunda tips menjalani hidup apa adanya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya aku ucapkan untuk bunda-bunda dan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di setiap video-video aku. Terima kasih juga untuk bunda-bunda semua yang baru menemukan YouTube channel aku. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezeki dan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.